Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Di video kali ini saya ingin membahas tentang nitrous RDA with tank. Ini yang di video kemarin saya melakukan unboxing. Jadi saya sudah setting ya, mencari yang terbaik dengan kondisi saya, yaitu koil yang cuma berharga Rp5.000 sebiji. Koil seperti ini, Rp5.000 sebiji, fuse Clapton dengan kapas BP mod. Ini kapasnya di sini. Nah, awalnya ketika saya mencoba menyeting, jadi ini sudah saya pasang kapas ya, seperti ini. Saya pasang kapas, saya pakai device Argus XT, ketemunya di 0,17, pakai 65 watt. Ini single baterai device nya. Nah, susah ini, ntar segini aja deh dulu. Nah, si device ini awalnya saya setting itu saya ngikuti buku panduannya ya. Buku panduannya itu kan kecil gitu ya, gak kelihatan gitu. Jadi mumpung kita pakai kamera, kita bisa sedikit ngintip-ngintip gitu. Nah, ini di sini kan ada petunjuknya, panjang koilnya ini sini. Nah, ini kan kita dapat ininya juga, coil trimmernya. Ini kan lubangnya sini ya, ini lubangnya di bawah. Nah, coilnya ditaruh di paling kanan ini kan, di sini. Dan itu ukurannya 6. Ya, saya potong kakinya di ukuran 6 itu sesuai dengan buku petunjuknya atau lembaran petunjuk user manualnya itu. Nah, setelah saya pasang kawat, saya potong, saya pasang, terus saya kapasin, saya tetesin liquid. Yang terjadi itu flavornya nggak ada. Jadi flavornya itu tertutup sama panasnya. Dipanas itu, panas, nggak nyaman lah, panas gitu. Terus flavornya nggak ada. Jadi cenderung ke apa ya, aroma panas, rasa panas, bukan gosong ya, tapi ya panas gitu. Sampai menghabiskan 1 tangki ini, terus saya ganti kapas, tetap aja seperti itu. Akhirnya saya potong kakinya, nggak lagi 6. Saya terus coba, akhirnya kakinya itu tinggal di 4,5 mili aja. Nah, di 4,5 mili itu baru flavornya itu ada. Nah, pakai liquid, saya itu pakai liquid ini awalnya, cendol Cina VG 7030. Nah, di kaki koil yang tingginya 4,5 mili itu tadi, flavornya yang keluar tuh manis doang, di manis tok, gak ada flavor yang lain, manis tok. Throat-nya dapat manis, tapi rasa sirup nangkanya dan lain-lain tuh nggak ada, tertutupi sama apa ya, nggak ada, nggak keluar itu kan. Nggak mungkin ya, ini koil kan ya memang murah koil, tapi ini kan koil baru, kapas baru gitu ya. Akhirnya saya BT saya habisin 1 tangki gitu. Ini saya habisin lagi 1 tangki,
saya langsung ganti sama liquid saya yang ini, Energy Drip. Ini juga 70-30, tapi beda. Meskipun dia 70-30, mungkin karena dia produksi lama gitu, maksudnya ini pakai cukai 2022 yang ini, Energy Drip ini kelihatan di sini 2022, sedangkan cendol Cina ini 2024. Nah ini kan selisih setahun ya biasanya ya. Kalau cukainya 2022 berarti dia produksi 2023, sedang kalau cukainya 2024 dia produksi 2025 gitu ya. Nah biasanya seperti itu, beda 1 tahun, beda 1 tahun lah. Nah karena dia lama produksi 2023 ya, ini encer bos. Meskipun dia 70-30 lebih encer banget daripada ketan Cina, cendol Cina. Kita coba tetesin di tisu ini ya, teman-teman bisa lihat ini langsung keluar ya. Begitu saya miringkan itu dia langsung keluar. Nah langsung keluar. Nah itu seperti air. Beda dengan ini ketan Cina, kalau saya tetesin gitu dia nggak keluar ya. Nah baru ada keluar. Nah itu lebih lama, lebih kental ya. Ini masih kentalnya masih terjaga ya, nah baru kan ini mungkin lama kentalnya jadi turun ya, jadi seperti air tapi rasa masih enak. Nah ketika saya ganti ini kapas, nggak saya ganti ya, koil nggak saya cuci, nggak saya burning, pokoknya langsung saya timpa gitu, saya isi saking saya gergeten nggak dapat rasa. Setelah ini habis separuh, rasanya ini keluar bos, langsung keluar setelah habis separuh tangkinya. Nah ini rasanya itu kan, teman-teman tahu minuman berenergi yang sachet itu kayak Krating Tank, Kuku Bima yang ungu gitu, Extra Joss itu ya, rasanya kayak itu, mirip seperti itu rasanya. Jadi ketika saya pakai ini langsung teringat energi drink itu ya, karena saya pernah mencobanya energi drink yang dijual di warung-warung itu, langsung keluar ini bos. Jadi rasanya seperti Krating Tank begitu, terus ada dinginnya gitu ya, langsung keluar, langsung nikmat banget. Jadi dengan tinggi 4,5 mili dengan liquid yang encer nggak 70-30, berhasil keluar dia bos lah rasanya. Tapi kalau dipakai ini yang notabene masih asli 70-30, pakai kaki koil 4,5 mili aja nggak keluar tuh rasa. Saya juga heran ya, kalau kata review-review yang lain itu terus itu enak, itu the best RDA gitu ya. Tapi ya mungkin gini ceritanya, mereka itu kan pakai koil yang mahal ya, pakai koil yang mahal, kapas yang mahal gitu. Sedangkan saya koilnya 5.000 satu biji, sedangkan mereka mungkin koilnya bisa 50.000 satu biji, atau bahkan 60.000 sepasang gitu ya. Ya beda ya. Ini kan cuma Fuse Clapton yang saya pakai, Fuse Clapton harga 5.000, mereka pakai Alien atau BB Alien atau bahkan Stecker Fuse Clapton itu harganya lebih mahal, mendelivery rasa lebih baik ya. Tapi justru itu yang ingin saya coba. Nah jadi RTA atau RDTA atau RDA itu yang baik kalau kata saya ya, yang baik itu kalau kita pakai yang murah gitu ya, koil yang murah gitu, yang seperti punya saya ini 5.000 sebiji gitu ya, dengan kapas yang biasa aja, BB mod ini seperti ini biasa.
rasa itu sudah keluar, berarti itu atomizer-nya itu bagus itu. Jadi dia nggak butuh bantuan coil yang mahal, kapas yang mahal supaya rasa itu bisa keluar. Dia cukup pakai yang generik itu aja rasa sudah bisa keluar dengan baik gitu ya. Itu atomizer yang bagus itu. Kalau atomizer yang brengsek itu ya, kalau pakai yang 5.000-an itu nggak keluar, kapas jelek nggak keluar, tapi kalau pakai yang mahal baru keluar itu kalau saya bilang sih atomizer yang seperti itu nggak seberapa nggak bisa bagus ya, jadi agak-agak brengsek itu. Nah, brengseknya itu kan dia sebenarnya kurang bisa mendelivery rasa dengan baik gitu ya, kurang mendelivery rasa dengan baik. Akhirnya mereka harus meminta bantuan dari coil yang bagus, coil yang bermerek mahal gitu ya, dan kapas yang bagus dan mahal itu, baru flavor itu bisa keluar itu. Tapi kalau dia pakai yang coil 5.000 atau kapas yang sederhana rasa nggak keluar. Itu termasuk brengsek ya. Jadi istilahnya ini terus ADTA atau ada awiteng ini ya brengsek sih ya, agak brengsek ya agak brengsek, karena dengan liquid kesayangan saya ini cendol Cina 7030 dengan coil yang cuma 5.000 dan kapas BB mod dengan tinggi coil, kaki coil 4,5 mili itu sudah pendek ya, itu masih nggak keluar rasanya, cuma manis doang sama throat hit, nggak ada rasa yang lain. Rasa ini akan hilang. Nah, kenapa saya pakai ini? Karena awalnya tuh saya pakai RTA Stack ini. RTA Stack ini nggak brengsek kalau kata saya. Dia pakai coil yang 5.000 dan kapas BB mod itu flavor ya keluar. Pakai coil inverse yang harga 60.000 sepasang dan kapas BB mod itu rasanya ya keluar itu. Jadi ini cukup baik namanya RTA Stack ini dibanding RTA ini ya. Nah, cuma kalau dia pakai yang encer, RTA Stack ini banjir gitu ya, jadi isi liquidnya nggak bisa di atas batas atas yang gede. Ini kan chimney-nya kan ada yang gendut terus mengecil di atas ya. Ya kalau pakai encer itu nggak sampai batas atas ini, paling 3/4-nya dari batas atas itu sudah harus berhenti kita ngisi. Kalau nggak gitu yang bawah ini kayak keran air gitu. Makanya itu saya pakai 70-30. Tapi sayangnya ketika 70-30 saya pasang di RDTA terus ini flavornya nggak keluar dengan coil harga 5.000 sebiji, bukan gentong ya, gini kan adanya tempatnya doang, yang harga 5.000 sebiji dan kapas BB mod. Liquid kesayangan saya ini nggak berhasil di delivery rasanya pakai ini. Setelah saya pakai energi drip ini dengan yang lebih encer ya, baru keluar semua rasanya. Jadi mungkin yang lebih encer itu lebih cocok ya buat RDTA ya, karena mungkin naiknya ini kan liquidnya di sini, dia naik ke atas deck ini pakai kapilarisasi ya kan. Nah, si kapilarisasinya itu nggak cepet-cepet banget itu. Jadi kalau liquidnya kekentelan itu jadi lambat. Akhirnya naik ke kapas itu pun jadi lambat itu flavornya jadi nggak keluar gitu. Tapi kalau pakai yang encer itu mungkin 60-40
karena lebih encer, kapilarisasinya lebih cepat naik dan lebih cepat naik ke dek, dan rasanya pun jadi lebih enak, lebih nikmat. Sayangnya pas tinggi kaki koil 6 mili 5 mili itu enggak saya masukin ini, saya terus berupaya mencoba pakai liquid saya ini, Cendogena ini, tapi nyatanya rasa itu tetap enggak keluar. Dan setelah saya ganti pakai energi drip ini yang notabene lebih encer meskipun 70-30, baru dia keluar dengan nikmat, bisa saya nikmati dengan koil yang cuma 5.000 sebiji dan kapas PP mod itu. Jadi kesimpulan saya, kalau pakai DTA nitrus ini pastiin liquidnya itu jangan kental-kental ya, jangan 70-30, tapi pakai 60-40 supaya kapilarisasi dari tangki ini ke dek itu cepat, nggak lambat. Jadi rasa yang keluar itu nikmat berhamburan gitu, nikmat sekali. Jadi nggak ada yang terus sembunyi gitu kayak yang saya alami gitu, cuma manisnya doang sama trodit. Kalau saya bilang nitrus DTA ini tidak seperti yang teman-teman yang lain, yang reviewer lain yang ngomongin ya, bukan saya mendiskreditkan mereka, enggak, kan tiap orang tuh punya pengalaman sendiri. Mereka bisa pakai coil yang bagus yang harga 50.000 sebiji dan kapas yang mahal gitu, sementara saya itu hanya bisa pakai coil harga 5.000 sebiji dan kapas PP mod gitu ya. Kapas PP mod ini termasuk murah, meskipun harganya 60.000, tapi dia punya panjang 8 meter, jadi termasuk murah ya. Punya 8 meter murah, 8 meter itu 1 bulan aja nggak habis-habis ya. Jadi seperti itu ya. Terus untuk setting single coil, saya rasa lebih enak dual coil ya kalau di DTA terus ini, karena ya deknya tuh kan lebar ya, deknya lebar, jadi angin yang masuk itu dirancang banyak itu kan, karena dua coil. Jadi mungkin kalau pakai single tuh bukaan airflow nya ini harus dikecilin gitu, disempitin ya. Mungkin enak juga sih, cuma ya syaratnya liquidnya jangan kental-kental, jangan 70-30, kalau bisa 60-40 aja. Dengan tinggi kaki coil, kalau saya bilang sih antara 4,5 sampai 5 ya, jangan 6 kayak buku petunjuknya, pedomannya itu. Gak tahu kok kenapa kok pakai 6, tapi kenyataannya pakai 6 itu gak ada enak-enaknya, yang ada panas, mulutnya kayak keselomot gitu. Jadi aroma bukan aroma terbakar ya, tapi aroma panas, aroma barang panas, aroma barang kering gitu. Dan nggak ada rasa apa-apa kecuali rasa kering gitu aja dan panas. Jadi seperti itu ya pengalaman saya pakai DTA nitrus 24 mili dual coil ini, yang katanya merek nitrus itu katanya the best itu, tapi kenyataannya kalau bagi saya ya yang masih RTA stock ini yang masih terbaik kalau kata saya. Ini barang yang saya miliki ya. Tapi meskipun ini single coil dan gampang bocor, tapi bocornya itu kan karena kalau liquidnya keenceran. Tapi kalau masalah rasa gitu ya, ini ya bisa didelivery dengan baik di sini pakai coil yang murah gitu. Ini juga sama gitu, pakai coil yang murah itu. Cuma kalau ini karena 70-30 dia nggak gampang bocor, isi tangkinya bisa sedikit lebih penuh. Kalau yang lebih encer isi tangkinya nggak bisa penuh-penuh, paling separuh tangki gitu ya, separuh tangki itu sudah kita harus berhenti.
karena kalau lebih dari itu 34 tangki itu waduh kayak keran air itu yang air ringnya. Demikian, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan like, semoga banyak dilimpahi barokah dan rezeki. Dan video ini hanya untuk yang berumur 21 tahun ke atas ya. Kalau teman-teman belum berumur 21 tahun ke atas mohon di skip dulu. Dan juga saya tidak mengajak teman-teman untuk merokok atau vaping, karena sesungguhnya gaya hidup yang nikmat dan baik itu tanpa rokok dan tanpa vaping. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.